Pemirsa, belasan pembalap dan puluhan official serta kru balapan Formula E telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu seperti apa persiapan jelang gelaran Formula ini? Kita bergabung dengan Yasmin Atania yang berada langsung di area sirkuit Formula E Ancol, Jakarta. Ya, Yasmin, bagaimana persiapan H-3 jelang ajang Formula E? Baik, H-3 jelang balap mobil listrik Formula E Jakarta IPRI 2022 untuk persiapannya ini sudah hampir 100%. Berdasarkan informasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tadi turut meninjau terkait dengan kesiapan gelaran Formula E ini saat ini tengah masuk proses finishing seperti pengecatan beberapa bagian dari sirkuit, kemudian juga pemasangan banner para sponsor. Karena berdasarkan informasi dari pihak penyelenggara untuk saat ini ada 31 perusahaan swasta yang menjadi sponsor dalam gelaran Formula E ini, yang dimulai dari produk kecantikan, perhotelan, dan lain sebagainya. Kemudian dari tadi siang pun ini Gubernur DKI Jakarta didampingi oleh co-founder dari Formula E Alberto Longo dan Ketua Pelaksanaan Formula E Ahmad Syahroni meninjau kesiapan sirkuit dan juga melihat langsung dari atas jembatan begitu yang ada di sirkuit untuk melihat seperti apa proses secara keseluruhan. Kemudian terkait dengan saat ini awak media masih belum diperbolehkan untuk memasuki arena sirkuit karena masih dalam proses sterilisasi begitu ya. Dan saat ini saya berada di pantai Festival Ancol. Ini merupakan salah satu titik untuk nonton bersama. Jadi bagi masyarakat yang membeli tiket jenis Ancol Festival nanti akan diarahkan menuju ke titik ini, yang mana selain ada panggung hiburan juga di sini ada berbagai stand, yang mana ini merupakan UMKM yang diperbolehkan untuk berjualan di sini, sehingga ini merupakan kerjasama dari Pemprov DKI Jakarta dan juga dari pihak penyelenggara. Dan untuk saat ini pun dimulai dari hari ini hingga tanggal 4 Juni terkait dengan penukaran tiket sudah mulai dilakukan. Untuk tanggal 1 hingga tanggal 3 ini dilakukan di 3 venue, yakni di Taman Ismail Marzuki, kemudian di Tamrin City, dan juga di Velodrome Rawamangun. Terkait dengan persyaratan yang harus dilakukan atau dibawa adalah tentunya data pribadi dan juga etiket pada saat melakukannya secara daring gitu, sehingga nanti pada saat datang ke venue di hari H tanggal 4 Juni harus membawa tiketnya secara hard copy begitu. Dan untuk tanggal 4 ini hanya dibuka dari pukul 8 hingga pukul 10 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Kembali ke studio. Terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung di area sirkuit Formula E Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk membahas tentang persiapan Formula E, kita telah terhubung dengan pengamat otomotif Arief Kurniawan. Selamat sore Mas Arief. Sore, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News, Mas Arief. Ini bicara soal menyambut bagaimana Formula E ini nanti akan dilaksanakan di 4 Juni. Ini sudah masuk hari libur begitu, sekarang tanggal merah, persiapannya sudah mepet sekali begitu ya Mas Arief ya. Anda melihatnya apakah Formula ini sudah ada persiapan yang baik begitu, ataukah ada catatan dari Mas Arief terkait kesiapan ajang Formula ini? Ya, saya intinya malah mengapresiasi panitia ya semua lah, dari ketua sampai siapapun yang terlibat di sana, karena sejauh ini memang sangat siap, dan bahkan pembalap sendiri juga sangat excited ya. Kalau kita melihat akun-akun sosmed mereka, apakah IG dan lain-lain, itu mereka sangat saya boleh bilang nggak sabar, senang ingin balapan di Jakarta, apalagi begitu diunggah layout sirkuit, itu mereka juga kelihatan antusias ya. Bahkan ada pembalap yang sempat liburan dulu nih di Bali, kayak Antonio Felix da Costa, sebelum ke Jakarta dia ke Bali, dan dia hari ini sudah ke Jakarta. Dan beberapa pembalap ada yang baru sampai hari ini dan langsung ke hotel istirahat, baru kayaknya besok mereka akan melihat dari dekat sirkuit, kondisi sirkuit Jakarta International IPRI Circuit. Dan kalau kita lihat di gambar ini, memang sangat wajar Formula E itu sirkuitnya baru difinalisasi pada saat akhir, karena memang sifatnya memang knockdown ya. Walaupun dideklar sirkuit ini oleh Formula E sendiri sebagai purpose build ya, sirkuit yang memang dibangun khusus untuk kebalapan Formula E, dan ini menjadi satu-satunya sirkuit yang memang khusus diniatkan untuk itu, Mbak. Baik,
Kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat otomotif dan melihat berbagai macam kontestasi dari Formula E ini, baik Formula One juga mungkin ya, apa Ya. sorotan Anda? Apakah ini menjadi sirkuit yang ideal atau mungkin yang bagus atau mungkin ada hal-hal lain? Kalau bicara ideal untuk Formula E ideal ya, panjang ya pas lah 2,4 kilometer, ada beberapa area untuk hard braking. Hard braking itu mengerem keras lalu untuk menyimpan energi untuk lalu digunakan kembali seperti di tikungan 1, tikungan 7, tikungan 13 dan terakhir tikungan 18. Jadi paling nggak ada 4 hard braking di sini dan menjadikan Jakarta International E-Prix Circuit ini atau sirkuit Ancol ini lebih mudahnya itu sangat cocok untuk Formula E dan layak mendapat grade 3E ya, grade 3 sesuai dengan kapasitasnya. E itu artinya untuk elektrik. Tapi kalau untuk digunakan balapan lain memang Kurang tepat belum peruntukannya begitu ya? kurang tepat ya, karena F1 sendiri kan harus grade 1 ya. Oke, baik, ada klasifikasi tersendiri antara Ada, betul, Formula betul. E dan juga F1. Mas Arief, kalau kita melihat bagaimana ya fasilitas yang ada di Formula E dalam gelaran Formula E nanti ini, apakah menurut Anda akan bisa dinikmati dengan baik begitu bagi para penonton nanti? Karena mengingat kemarin sempat ada atap yang roboh begitu ya, dan kita juga mengetahui di Jakarta sekarang musim hujan yang cukup deras begitu. Ya kalau bicara atap roboh, kalau orang Indonesia kebanyakan untung kejadiannya sebelum balapan gitu, Pak. Jadi masih bisa segera diperbaiki. Saya nggak kebayang kalau ini kejadiannya ketika balapan, tapi alhamdulillah ini sebelum balapan bisa segera diperbaiki. Mungkin satu hal yang perlu disorot demi kenyamanan penonton adalah balapan Formula E ini diniatkan untuk net zero event ya. Jadi akan banyak hal yang misalnya mereka nggak bisa bawa mineral water, buang sampah juga nggak bisa sembarangan. Itu sudah diatur oleh Formula E sedemikian rupa. Bahkan penonton sendiri harus parkir mobilnya tuh jauh ya, jauh dari lokasi. Beda misalnya kalau kita dulu balapan di Sentul, ya parkir bisa di dekat sirkuit Sentul. Karena memang nafas atau filosofi Formula E itu adalah sebisa mungkin penggunaan karbon itu diminimalisir lah. Nah itulah kenapa parkirnya jauh, harus di JIS atau di JI Expo, lalu penonton diantar ke sirkuit, dan di dalam sirkuit pun mereka harus beradaptasi dengan segala hal yang berbau atau mengarah ke net zero karbon itu. Dan dalam regulasinya saya yakin para penonton pun dalam flyer akan diberitahu harus begini, dan mereka harus menerima kondisi itu karena memang formula itu sangat-sangat berbeda baik dari sisi balapannya maupun dari sisi kenikmatan menontonnya. Baik, tadi dikatakan Mas Arief kalau formula ini sangat berbeda dengan balapan-balapan lainnya begitu. Sebenarnya seperti apa sih caranya untuk bisa menonton dengan nyaman formula ini? Adakah tips, Mas Arief? Ya, betul. Ini juga harus para penonton saya yakin juga sudah menyiapkan diri. Yang harus mereka perhatikan adalah pertama regulasi. Regulasi formula itu kalau mereka hanya mau menonton balapannya ya paham regulasi tentang balapannya sehingga bisa menikmati kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Kalau mau mereka menonton lebih awal lagi misalnya dari babak kualifikasi juga mereka harus paham bahwa babak kualifikasi ini nanti ada kayak sepak bola, ada perempat final atau duels namanya. Jadi ada penyisihan dulu di penyisihan grup, lalu ada semacam knockout phase atau nama di sini itu duels namanya. Ya, ada perempat final, ada semifinal, itu di babak kualifikasi. Lalu pas lomba juga nanti ketika ada safety car misalnya, itu mereka juga harus tahu kenapa balapannya yang tadinya 45 menit kok ditambah waktunya gitu. Nah, itu harus tahu, penonton juga harus paham. Jadi jangan kok bisa sampai 50 menit atau lebih gitu ya. Itu karena memang ada regulasi bahwa mulai musim ini setiap safety car berada di track selama 1 menit, ada tambahan waktu 45 detik nanti di akhir lomba. Itulah kira-kira Mbak. Karena bagaimana ingin lebih nikmat nonton Formula E karena harus tahu paham regulasinya selain paham pembalap ya. Baik, bicara soal bagaimana kenyamanan begitu ya, dan juga seperti apa nanti berjalannya balapan di sirkuit Ancol nanti begitu. Tapi ada informasi di H-3 ini, sirkuit dikabarkan belum dihomologasi oleh FIA. Apa tanggapan Mas Arief? Dan itu lazim ya Mbak, di beberapa street circuit atau street baru itu homologasi atau istilahnya keabsahan akhir itu baru diberikan sehari bahkan ya, sehari menjelang balapan. Kalau kita lihat
Untuk F1 misalnya ya, F1 itu sirkuit terakhir yang dipakai, sirkuit baru di Jeddah, Saudi Arabia, itu tahun lalu dipakai di bulan Desember, itu free practice hari Jumat, homologasi atau ya istilah pengesahan akhir, itu baru diberikan pada hari Kamis sebelumnya, itu untuk F1 ya. Mandalika, MotoGP juga sama, karena di saat tes pre-season ada masalah dengan aspal, lalu harus ada pengaspalan ulang, dan homologasi baru diberikan pada hari Kamis, sehari sebelum latihan bebas atau free practice waktu itu di Mandalika. Jadi ini pun nanti ketika homologasi baru diberikan pada hari Jumat, bahkan karena kan free practice dan free practice kualifikasi dan race pada hari Sabtu atau bahkan pada hari Kamis, terserah nanti bagaimana FIA melakukan inspeksinya, itu bukan suatu hal yang masalah dan itu suatu hal yang wajar ya. Baik, wajar. Selain ada berita seperti itu, ada juga nih panitia pelaksana sempat bermasalah dengan sponsor. Informasinya 2 sponsor global dikabarkan mundur ini Mas Arief. Sementara sponsor lokal juga baru konfirmasi belakangan. Nah, apa tanggapan Anda? Apakah ini akan mempengaruhi jalannya balapan di tanggal 4 Juni nanti? Nah, ya kalau bicara sponsor memang sebenarnya mundur kalau sponsor global ya. Kalau sponsor global itu di luar OC Formula E Jakarta atau Jakarta IPRI, itu urusannya FPO Formula E Operations ya. Lalu kalau sponsor lokal saya dengar sekarang malah sudah ada raksasa nih yang ikut mensupport atau mendukung pegelaran Jakarta IPRI. Jadi sampai hari ini tadi ya saya dapat kabar juga dari panitia, malah ada sponsor yang istilahnya memberikan dana besar untuk penghelatan tanggal 4 Juni nanti. Jadi bicara sponsorship untuk yang global dan lokal itu memang harus ada pembedaan. Kalaupun sempat ribut soal bir segala macam, itu juga sudah ada aturan mainnya. Kita di sini bukan masalah dukung atau tidak mendukung, tapi untuk beberapa negara tertentu memang ada pembatasan penghilangan nama bicara minuman keras dan satu lagi tobacco atau sigaret. Itu sudah lazim di balapan sejak tahun 90-an ketika sponsorship booming ya, gitu Mbak. Baik, nah gelaran ini pertama kali diadakan di tahun 2011 begitu. Ini kan juga 2014-an ya di Beijing ya, mulai di Beijing ya. Nah ini informasinya banyak sekali yang mensupport bagaimana pelaksanaan ini digelar begitu. Kalau Anda melihat dari beberapa kali gelaran Formula E ini digelar, sebenarnya kunci sukses dari gelaran Formula E ini apa saja sih, Mas Arief? Ya, berarti ini secara global ya. Kalau bicara global, berarti Formula E ini kan diniatkan sebagai event yang ingin mendampingi Formula One ya. Sebelumnya ada beberapa event yang ingin mencoba menjadi pendamping Formula One di level atas ya. Pernah ada F1 Grand Prix yaitu World Cup of Motorsport, di mana balapannya itu membawa nama negara Indonesia, Malaysia, Inggris, Jerman dan sebagainya, dan pernah juga disentul. Tapi itu umurnya pendek, hanya 2-3 kali penyelenggaraan lalu selesai. Pernah ada Super League Formula, ini membawa nama klub sepak bola gitu kan. Kayak Liverpool, Barcelona, AC Milan, tapi balapan gitu. Ini juga gagal. Nah, event yang paling sampai sekarang berhasil mendampingi Formula One ya Formula E, karena sejak 2014 sampai sekarang itu masih jalan, sponsor bertambah terus, coverage bertambah terus, negara yang berpartisipasi juga tambah terus, dan bahkan pada musim ke-7 ya, musim tahun lalu, statusnya dari sekedar FIA Championship atau kejuaraan di bawah FIA menjadi FIA World Championship. Statusnya naik dari sekedar championship menjadi kejuaraan dunia. Dan para pembalap yang menang di akhir tahun itu statusnya bukan sekedar juara umum tapi juara dunia. Begitu juga dengan tim. Ketika akhir tahun mereka menjadi juara dunia tim. Jadi Formula E menurut saya sampai sekarang menjadi event yang secara global berhasil menjadi pendamping F1 di level atas single seater dunia. Baik, terus berkembang menjadi lebih baik begitu. Kalau tadi saya menginformasikan digagas di tahun 2011 dan juga pertama kali dilaksanakan di tahun 2014 ya. Kalau digagas benar, betul. Kalau digagas benar oleh Alejandro Agag dan
Jantot waktu itu. Baik. Jadi itu digagasnya cuma di kafe. Oke, jadi terlaksana selama ini begitu ya. Apa kalau dari sisi pengamat otomotif seperti Anda, apa perubahan yang sangat signifikan dari awalnya pertama kali gelaran ini diadakan hingga saat ini? Yang terasa signifikan adalah mereka benar-benar ingin mengembangkan balapan mobil listrik ini dari yang tadinya misalnya minim dari sisi apapun ya, dari sisi baterai, dari sisi sasis mobil, dari sisi apapun, itu minim sekarang sudah dari sisi power mobil, tambah lagi, itu sekarang mereka sudah benar-benar, ini kan udah generasi kedua sekarang ya. Tadinya sama-sama kita tahu itu ada pit stop untuk ganti mobil karena baterainya nggak kuat untuk balapan 45 menit. Jadi separuh jalan ganti mobil. Lalu mulai musim kelima itu baterainya bisa untuk satu balapan 45 menit lebih. Dan di mulai musim depan Gen 3 generasi ketiga itu mobilnya pertama lebih powerful dan baterainya lebih tahan lama. Pembalap juga bisa lebih istilahnya lebih gaspol lah bahasa itunya ya, lebih gaspol. Karena hingga Gen 2 ini para pembalap masih meyakini mobil Formula ini masih harus nahan-nahan nih. Nggak boleh nyerang dari awal karena baterainya takut keburu habis gitu. Tapi nanti di Gen 3 atau generasi ketiga Formula E itu udah ada tambahan baterai yang lebih tahan lama plus power yang lebih tinggi. Jadi tapi semua masih dalam koridor mobil listrik yang koridor karbon minimal karbon. Jadi tapi emisinya benar-benar minimal, boleh dibilang nggak ada emisi. Dan efisiensi penggunaan power yang semua yang ada di mobil terhadap show itu sangat tinggi. Maksudnya show balapannya itu kita bisa melihatnya dengan jelas di track. Itulah kenapa Formula itu terus berkembang dan terus diayomi oleh FIA sebagai benar-benar balapan yang bisa mendampingi F1 di masa depan. Ya, menjadi ajang untuk bisa membuktikan ke kaca internasional kalau kita bisa menyelenggarakan ajang sekelas internasional seperti Formula E, juga memperkenalkan Formula ini kepada masyarakat Indonesia terutama yang masih awam dengan Formula E. Kalau Anda lihat potensi untuk Indonesia sendiri bisa berkiprah di juara internasional mungkin atau kejuaraan Formula E seperti apa? Ya, kalau Indonesia partisipasi, saya pernah bilang juga, sebuah negara itu bisa berpartisipasi di event internasional dan satu penyelenggaraan atau tuan rumah. Kedua sponsorship ya, itu kalau bisa. Lalu kalau punya tim, bisa juga punya tim atau punya pebalap ya. Nah ini kan kita sekarang baru punya satu nih penyelenggaraan aja ya. Untuk sponsorship internasional memang belum ada. Tapi kalau di event lain misalnya yang sekarang ada itu FIA World Endurance Championship, kita punya sponsor dan punya pembalap. Nah, suatu waktu apakah kita bisa mempunyai pembalap Formula E? Kalau diniatkan saya yakin bisa. Karena Formula E ini akan terus berkembang, balapannya sudah levelnya udah punya level tersendiri ya. Kita nggak bisa menjanjikan Formula E dengan Formula 1, tapi level tersendiri. Dan kalau ada pembalap Indonesia yang memang berniat atau serius untuk terjun di Formula E, saya pikir itu sangat bisa. Kalau sponsor, saya meyakini begitu ada pembalap Indonesia yang hadir di Formula E, maka sponsor juga akan ikut. Baik, tapi optimis ya penyelenggaraan ini akan berlangsung dengan lancar, Mas Arief? Terakhir singkat saja. Sangat optimis, Oke, baik. Terima kasih banyak pengamat otomotif Arief Kuryawan sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.